Beberapa hari yang lalu kita semua sudah sama-sama mengetahui DPR dan pemerintah telah menyepakati APBN 2026. Penjelasan Ketua Banggar DPR RI, anggaran untuk DPR RI tahun 2026 adalah 6,7 triliun dan anggaran untuk Sekretariat Jenderal DPR adalah 2,2 triliun. Sehingga total anggaran untuk kelembagaan DPR secara keseluruhan adalah 9,9 triliun. Jumpa lagi bersama saya Budi Tomo di channel Negara Dalam Tanya. Kita sama-sama akan diskusikan mengenai hal ini. Teman-teman sekalian, dengan penjelasan tersebut, maka anggaran DPR telah terjadi peningkatan dari tahun anggaran 2025. Di mana anggaran 2025 itu adalah 6,7 triliun dan anggaran tahun 2026 sebagaimana penjelasan Ketua Banggar DPR RI totalnya adalah 9,9 triliun. Kita sebagai rakyat tentu saja berharap. Kita berharap dan kita sama-sama mengajak teman-teman kita dorong. Dengan semakin meningkatnya anggaran DPR, maka seharusnya meningkat pula kinerja DPR. Mari kita sama-sama dorong agar DPR meningkatkan kinerjanya di bidang legislasi, mempercepat untuk menggodok dan memutuskan berbagai perundang-undangan yang dibutuhkan oleh rakyat. Salah satunya adalah segera diputuskannya undang-undang perampasan aset koruptor. Selanjutnya, saya juga mengajak teman-teman, mari kita sama-sama juga dorong kepada DPR untuk meningkatkan kinerja di bidang pengawasan terhadap pemerintah. Baik pengawasan terhadap sumber-sumber pendapatan negara, yang sampai detik ini, APBN kita ini lebih banyak didominasi sumber pendapatannya dari pajak. Padahal kita semua tahu, pendapatan dari pendaya gunaan sumber daya alam, tambang, dan lain-lain, itu sangat besar. Yang seharusnya kita sebagai negara yang berlimpah sumber daya alam, sumber pendapatan negaranya harusnya dari pengelolaan sumber daya alam. Tapi sampai detik ini, anggaran APBN justru terbesar dari pajak. Itu sebabnya kita dorong DPR, bahwa rakyat sudah memberikan dana yang besar kepada Anda, DPR harus meningkatkan kinerjanya di bidang pengawasan. Harus benar-benar mengkritisi secara tajam sumber-sumber pendapatan negara dari pengelolaan sumber daya alam itu seharusnya berapa. Karena menurut saya, alam pikiran saya yang barangkali sependapat juga dengan teman-teman, seharusnya pengelolaan berbagai sumber daya tambang yang baik itu tambang emas, timah, nikel, batu bara, minyak, dan lain-lain, seharusnya menjadi penopang utama pendapatan negara. Tapi kenapa tidak? Tentu ada suatu hal yang tidak beres. Apakah terjadi kebocoran di sana-sini atau bagaimana? Menjadi wajar kalau kemudian kita sama-sama mendorong kepada DPR untuk segera melakukan kajian secara mendalam sumber-sumber pendapatan yang seharusnya menjadi penopang utama pendapatan negara. Yang kedua, juga terhadap dana-dana yang telah berhasil diselamatkan oleh Kejaksaan Agung melalui penjelasan resmi Kejaksaan beberapa waktu yang lalu, bahwa Kejaksaan Agung telah berhasil menyelamatkan ribuan triliun uang negara. Ini kemana uangnya? Apakah masuk di dalam APBN ini? Kalau tidak, kenapa tidak? Sehingga dengan optimalisasi pendapatan negara, termasuk terhadap perampasan dana-dana yang dihasil dilakukan oleh penegak hukum dan Kejaksaan Agung, makanya otomatis akan membesarkan sumber pendapatan negara. Artinya diharapkan DPR benar-benar secara intensif melakukan pengawasan terhadap berbagai sumber pendapatan negara yang seharusnya dapat digali, yang seharusnya menjadi penopang utama pendapatan negara. Bukan seperti sekarang,
APBN ditopang sebagian besar justru dari pajak. Dan yang kedua, pengawasan terhadap pengelolaan atau penggunaan anggaran negara. Di semua kelembagaan, di setiap lembaga pemerintah, lembaga-lembaga setingkat kementerian, termasuk dalam pelaksanaan program-program pembangunan. Salah satunya yang menjadi keprihatinan kita semua, saya yakin teman-teman semua juga sangat sama-sama dengan saya, kita prihatin terhadap pelaksanaan program andalan Presiden, yaitu MBG. Di mana-mana kita mendengar terjadi keracunan. Anak-anak didik kita yang menjadi korban karena makan makanan yang beracun. Ini adalah sangat memprihatinkan. Saya mendorong DPR segera bentuk itu, tim, pansus atau apalah, segera untuk melakukan kajian pelaksanaan program MBG, program pemerintah andalan Presiden Prabowo yang sesungguhnya ini program yang sangat baik. Tapi kenyataannya di lapangan terjadi banyak masalah. Ini anggaran yang tidak sedikit, ratusan triliun untuk anggaran program MBG ini. Ayo kita dorong bersama-sama, DPR kita segera mengambil langkah-langkah konkret untuk melakukan kajian secara mendalam pelaksanaan program MBG di berbagai daerah. Teman-teman sekalian, tentu saja perlu ada kajian pemantauan secara intensif, bukan hanya program MBG, juga program-program pembangunan yang lain. Dengan demikian menjadi wajar kalau kemudian kembali rakyat, saya mengajak teman-teman semua, kita semua sama-sama rakyat Indonesia yang punya hak kedaulatan, nah, kita semua melalui wakil-wakil kita di DPR sudah menyepakati APBN 2026, di mana DPR semakin meningkat anggarannya. Menjadi wajar kalau kita menuntut kinerja DPR pun harus seiring dengan peningkatan anggaran mereka, yaitu ditingkatkan kinerjanya. Utamanya di bidang legislasi, sekali lagi, kita menuntut segera diputuskan undang-undang perampasan aset koruptor dan pelaksanaan tugas pengawasan, baik sumber-sumber pendapatan negara maupun di dalam penggunaan keuangan negara. Kita jumpa di topik berikutnya dalam channel Negara Dalam Tanya bersama saya, Budi Utomo. Wassalam.